Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Iwan Niksan, kelas 12 IPS 3 nomor urut 3. Pandemi COVID telah menimbulkan situasi ketidakpastian akibat pandemi ini mendorong terjadinya perubahan sosial global yang tidak direncanakan akibat pandemi COVID-19. Banyak negara menerapkan berbagai tindakan dengan nama berbeda-beda, seperti karantina, lockdown, restricted movement order, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang semuanya mempunyai maksud yang sama, yaitu membatasi gerakan untuk memitigasi dan mencegah terjadinya penularan COVID-19. Akibatnya terjadi berbagai perubahan sosial, mulai dari pola konsumsi pangan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, bahasa dan interaksi sosial, perubahan ekonomi, perubahan sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Setiap perubahan sosial menuntut penyesuaian terhadap perubahan dan dampak perubahan berlangsung dan tidak langsung dari pandemi COVID-19, baik pada makhluk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pandemi COVID-19 adalah fakta dan realitas sosial yang harus kita hadapi saat ini dan pada waktu mendatang agar kita bisa hidup dalam situasi normal baru. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakang ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya. Untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19, program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha kecil menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah pandemi COVID-19, dampak pandemi ini dirasakan oleh semua pihak dan halangan siapapun tidak bisa menolak keberadaannya, hanya bisa menghindarinya. Kegiatan dari sektor terganggu pelaksananya. Berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan leluasa untuk saat ini belum bisa kita lakukan lagi karena semuanya masih terbatas. Kegiatan ibadah bersama, acara pernikahan, kegiatan di pusat pembelanjaan, kegiatan berlibur hanya terbatas untuk dilakukan. Bahkan hari besar seperti hari raya atau Natal yang sebelumnya kita sambut dengan meriah, sukacita, dan suasana ramai dan identik dengan mudik berkumpul keluarga besar, belum bisa kita lakukan. Bahkan kehidupan sekolah sampai saat ini masih dilakukan secara virtual, berbagai media pembelajaran online. Kondisi seperti ini baru terjadi karena adanya pandemi yang memaksa semua pihak untuk mengerti dan memahami kondisi tersebut. Ketika sekolah tatap muka bisa bertemu langsung dengan teman-teman, menjadi ajang bersendagurau dan bermain.
kini belum bisa dilakukan secara langsung, hanya bisa bertegur sapa secara virtual melalui layar monitor masing-masing. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan hubungan kekerabatan dan solidaritas manusia sebagai makhluk sosial hidup berdampingan dan saling tolong-menolong lambat laun terkikis dalam pola kehidupan baru yang memaksa pergeseran nilai, pola pikir dan tingkah laku kehidupan masyarakat menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Seperti pada awal kemunculannya yang seperti kasus panic buying, penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya menyusahkan orang lain dan hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam situasi COVID-19 seperti ini, pemerintah masih bisa membahas RUU, rancangan undang-undang dan undang-undang. Selain itu, persidangan di pengadilan pun berjalan seperti biasa dengan memperhatikan aturan pencegahan COVID-19. Namun agak sulit untuk bergerak leluasa dan kreatif seperti sebelum ada pandemi. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran mengikuti pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing hingga berujung pada himbauan lockdown. Respon masyarakat terhadap variatif pada awalnya terbatas pada kondisi sensitisasi. Kondisi ini dapat membuat setiap individu akan lebih responsif terhadap aspek tertentu pada lingkungan. Aspek tersebut adalah perubahan yang dilahirkan oleh pembatasan sosial tersebut. Menilik teori generalisasi dan diskriminasi, maka respon tersebut terpetakan secara alami. Social distancing memberi pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, mulai prasekolah, sekolah dasar, dan menengah hingga pendidikan tinggi. Banyak hal yang terlihat jelas menyimak perubahan sistem pembelajaran pada setiap jenjang tersebut. Pembelajaran lazimnya berlangsung di ruang kelas dengan jadwal tertentu, berubah menjadi pembelajaran di ruang masing-masing dengan waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran. Inilah yang lahir sebagai dampak dari himbauan pembatasan sosial. Selanjutnya, menciptakan pembatasan operasional pendidikan. Kondisi ini lebih populer dengan istilah pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan, yang sebelumnya juga sudah sangat familiar dan sering dilakukan, namun sebagai alternatif di antara beberapa bentuk pembelajaran yang efektif. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur pendidikan dan tenaga kependidikan dan peserta didik beralih menjadi pembelajar interaksi tidak langsung. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Pembatasan ini membawa dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pembatasan sosial memberi dampak pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran harus diupayakan tetap berlangsung dengan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini sangat berpengaruh pada masa adaptasi akibat perubahan mekanisme dan
sistem pembelajaran tersebut. Pertama, dampak positif dapat dimaknai praktisi pendidikan melaksanakan kegiatan akademik dengan bekerja dari rumah, work from home, membuat setiap individu melakukan aktivitasnya menjadi lebih mandiri dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Sebelum tidak semuanya individu memiliki kebiasaan bekerja berbasis IT. Namun kondisi ini membuat mereka bisa lebih terbiasa dan terampil menyelesaikan pekerjaan dengan IT. Betapa tidak praktis pendidikan dibentur pada kondisi yang memaksa dan mengharuskan mereka menjadi mahir secara instan. Beberapa pengakuan lega praktisi tersebut menunjukkan momen social distancing ini membuahkan hasil peningkatan kreativitas dan kompetisi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Tenaga pendidik dari semua jenjang usia bisa melebur diri untuk mengenal kemudahan dalam mengajar berbasis IT. Tenaga kependidikan menuntaskan dan merapikan jurusan administrasi dengan bantuan IT. Para peserta didik yang umumnya adalah generasi bersenyawa dengan kemahiran mereka menyelesaikan kegiatan dan tugas belajar berbasis IT. Hikmah ini menjadi langkah terencana dan di luar dugaan sebagai upaya pengembangan keterampilan pengetahuan setiap unsur praktisi pendidikan relevan dengan zaman. Selain dampak positif tersebut, terlihat pula dampak negatif pada keterbatasan praktisi pendidikan dalam tanggap kondisi kesiapan personal membutuhkan pendampingan bahkan pedoman khusus untuk memahami IT sebagai jalur pilihan dalam bekerja. Celakanya kemampuan dasar sangat beragam sehingga melahirkan respon yang beragam. Potensial menciptakan kesenjangan pencapaian tujuan atau target pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.